Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya ini Rizal menyapa lagi. Ini saya mau sedikit cerita sekalian mau bertanya. Ini, Bang, tadi kan saya ber-DN selepas sembahyang maghrib. Nah, di sana saya memang betul-betul pasrah, betul-betul menghayati keluar masuknya napas saya ini. Tapi lama kelamaan saya rasa mau muntah. Nah, pas itu saya sambung lagi ber-DN-nya, tapi di dalam perasaan itu macam ada yang bilang nggak usah diterusin, kamu nggak kuat. Lepas itu saya paksakan saja, Bang, tapi dia berkata lagi nggak usah diterusin, kamu nggak kuat, lebih baik kamu stop dulu, kamu ngaji, nanti sambung lagi, dia kata. Pas itu saya berhenti, terus saya ambil Quran, saya mengaji. Nah, setelah saya mengaji itu entah kenapa, Bang, di dalam diri saya ini macam ada yang kiri kanan itu macam berlawanan. Nah, yang sisi lain dia bilang, kalau kamu ini semua sudah jadi, dia kata. Kalau kamu nggak percaya, buktikan besok keluar, soal keluar, buktikan, berniat. Terus dia kata rayu perempuan. Nah, dia bilang macam itu, Bang. Tapi di sisi lain ada yang melarang, nggak usah engkau turutkan, dia kata. Itu nafsu, dia kata. Nah, saya cuma bertanya itu, Bang. Dalam pandangan Abang, apa betulkah itu nafsu? Seandainya saya turutkan apa yang dia kata itu, Bang. Nah, itu saja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berzikir napas, serasa mau mual, terasa pusing, terasa lemas, terasa mau muntah, ya, itu jelas benturan energi. Berarti di diri kita ada yang nggak beres. Coba diingat-ingat, dahulunya pernah mengamalkan apa, dahulunya pernah dikasih makan apa. Mungkin ada yang kita pernah lakukan sebuah ritual yang istilahnya ya bukan di jalan Allah, ya. Manalah tahu orang-orang tua kita dahulu ketika kita hendak merantau, dia kasih makan ini, dia kasih makan itu, nggak ngerti pula kita, ya. Nah, dia bilang untuk jaga badan. Nah, nyatanya apa? Jin yang datang. Jadi kalau betul kita mau belajar, kalau betul kita mau mengetahui apa yang salah pada diri kita, ya cerita yang jelas, ya. Ceritakan kisah hidup Bang Rizal seperti apa dahulunya, biar saya bisa mengetahui gejala-gejalanya seperti apa, ya. Amalan-amalan apa yang Bang Rizal amalkan dahulu, niatnya untuk apa. Kalau niatnya udah salah, jelas jin yang datang, jin yang masuk, ya. Jadi dari yang pertama saya berzikir napas muntah, Bang, atau belum muntah hanya mual saja, Bang, itu sudah gejala itu satu.
Yang kedua, banyak bisikan. Nah, yang banyak bisikan ini udah jelas kita kosong, kita nggak beriman, kita orangnya tidak ada menjaga kesadaran kepada Allah. Biasanya orang-orang yang sering mendapat bisikan ini adalah orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri, suka menyendiri, suka menyepi, tidak mau keramaian, ya, sibuk dengan dunianya sendiri, akhirnya banyak bisikan. Ya. Jadi kita, kalaupun kita suka menyendiri, kalau kita connect ke Allah nggak masalah. Kalau kita sering nyambung kepada Allah nggak masalah. Jangan kita suka menyendiri tapi kosong. Nah, situ banyak masuk setan. Akhirnya apa? Timbul bisikan-bisikan, disuruh ini, disuruh itu. Ya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ya, seperti video yang sebelumnya kan saya sudah bilang. Kalau dia bentuknya bisikan, jelas itu setan. Jangan diikuti. Ya. Maupun terbukti dia bilang kamu coba aja, nanti kau rayu cewek, nanti begini begitu. Walaupun benar terjadi, jangan sampai kita bergantung kepada bisikan itu. Ya, jangan sampai kita kena tipu daya setan. Makanya hati-hati nih bagi kawan-kawan yang belajar, jangan salah niat. Yang kedua, harus ada guru. Kalau nggak ada guru, setan masuk. Apalagi sudah ada guru nggak mau cerita sama guru. Ya, kita sudah berguru nih, sudah ada guru kita, tapi nggak mau konsultasi, nggak mau terbuka sama guru. Ya guru juga nggak tahu apa-apa. Gila sendiri kita. Saya dulu begitu, ada guru aja gila, apalagi nggak ada guru coba. Ya, jadi luruskan niat. Kalau dia bilang kamu nggak usah DN lagi, kamu nggak akan kuat, jelas setan lah itu. Menghalang-halangi kita berzikir kepada Allah. Kenapa pula kita ikuti? Ya. Jadi saya tunggu lagi kisahnya, perjalanan hidup Bang Rizal seperti apa. Coba cerita yang jelas, biar saya tahu. Ya, dahulunya mengamalkan apa, atau pernah makan apa. Ya, itu yang bahaya itu kalau kita dikasih makan itu mendarah daging. Jangan sampai kita nggak paham. Aku nggak ada amalan ini, nggak ada amalan itu bang. Rupanya pernah kita dikasih makan. Rupanya mengandung jin pula itu. Ya, hati-hati nih bagi kawan-kawan yang lain. Makanya terbuka aja, biar saya bisa memprediksinya seperti apa yang jelas. Ya, ceritakan dulu. Kalau nggak cerita gimana saya mau tahu? Ya, saya tunggu nih. Kalau betul mau dapat ilmunya, jangan hanya sekedar bang saya DN gini, saya DN gitu, tapi kisah hidup kita nggak mau cerita. Perjalanan kita nggak pernah kita mau cerita. Macam mana kita mau kasih obatnya? Ya, jadi ceritakan perjalanan spiritual Bang Rizal selama ini seperti apa, sampai ketemu DN. Nah, udah berguru kemana aja, sama guru dikasih apa saja. Ya, hati-hati nih bagi yang sering dikasih makan ya, itu mendarah daging itu. Macam mana bang biar bersih bang? Tunggu muntah baru bersih. Ya, jadi saya tunggu nih jawaban Bang Rizal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Ya, terima kasih atas bimbingannya abang. Semoga abang selalu dirahmati, diberikan kesehatan sekeluarga, amin. Oh ya, jadi gini bang, memang dulu waktu saya masuk Malaysia, saya sempat dimandikan sama orang tua. Jadi saya pun tidak tahu juga itu apa. Saya ngikut saja bang. Kalau soal mengamalkan zikir-zikir apa-apa ini itu bang, dan berguru memang saya tidak pernah bang. Karena saya ini bisa dibilang pendosa lah bang. Peminum iya, maksiat iya. Tapi ada kalanya hati juga mengajak untuk
sholat, mengaji. Tapi itu tidak lama bang, diajak lagi buat yang tidak baik, diajak lagi berbuat sholat, ngaji, macam dekat YouTube abang bilang ibadah jalan, dosa pun jalan. Karena saya pun dekat Malaysia ini juga tidak ada permit bang, macam itu. Jadi sebentar kerja sini, sebentar kerja sana. Memang saya juga orangnya lebih suka menyendiri bang, karena saya lihat semua orang itu entah bagaimana bang, sama saja bang. Saya berpikiran, beranggapan macam itu. Kadang ada kalau betul-betul orang yang betul-betul sepaham dengan saya, baru saya berkawan. Itu pun tidak banyak bang, paling 1 orang 2 orang saja macam itu. Nah, di semua perjalanan ini bang, ada tempat saya kerja dulu. Dari situ awal mula saya suka lihat-lihat dekat YouTube masalah pengajian tentang makrifat dengan video-video spiritual apa, dan kelamaan pun saya juga tidak tahu bang, di dalam diri saya itu macam ada yang selalu mengikuti apa. Dan setiap saya tidur pun kadang bila terpejam mata kelihatan ini itu dan di sana pun saya takut juga karena saya tidak tahu apa maksud itu semua, tidak paham bang. Tapi ada kala saya bermimpi atau apa, kalau betul-betul nyata jelas kelihatan dalam mimpi itu, saya mencoba untuk menafsirnya sendiri bang. Kadang betul-betul jelas itu saya tafsirkan sendiri, betul terjadi juga bang, macam itu. Sampai akhirnya banyak tempat saya kerja, saya jumpa dengan bos macam ini, bos macam itu. Sampai bos yang terakhir sebelum saya jumpa dengan channelnya abang ini, entah itu pun saya banyak berpikir dari situ, apakah betul, apakah ini cobaan untuk saya atau apa. Soalnya bang, bos saya itu laki kan, gitu, dia suka sama laki juga laki macam itu. Saya pun tidak tahu apa maksudnya itu bang, saya pun tidak tahu kalau dia suka sama saya juga bang, macam itu. Dia cium saya, dia ajak saya macam ini macam itu, tapi saya mengelak saja bang, saya tidak tahu, saya tidak mau. Tapi di dalam semua yang terjadi itu, di dalam hati saya, di dalam diri saya macam berkata, ingat, dia kata, macam dia mengarahkan untuk yang lebih baik apa. Karena di setiap saya berbuat dosa atau apa, rasanya dosa itu sudah tidak enak lagi bang, macam abang kata. Kenapa saya sampai berpikir, kenapa setiap melakukan dosa apa itu, kenapa hidup saya begini sangat. Terus rasa dunia ini cuman bagaimana itu namanya bang, cuma gini-gini saja bang. Itu sampai saya suka termenung, makin suka menyendiri atau apa, sampai akhirnya saya jumpa dengan channelnya abang ini. Nah, dari situ saya mulai fokus betul-betul mengamalkan DN ini bang. Nah, gitu saja cerita saya bang. Yang selebihnya saya banyak lupa juga bang. Oh iya, lagi sekali bang, terima kasih atas suguhannya di YouTube bang, di channelnya abang.
Terima kasih juga atas bimbingannya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin jelas. Jadi untuk Bang Rijal, coba dikuatkan lagi ke Allahnya ya. Perbaiki lagi sholatnya, jangan nggak sholat ya. Orang-orang yang mudah dikuasai setan, dikuasai jin, sejatinya itu karena kita kosong. Pertama kosong, yang kedua jauh dari Allah ya. Disitulah bisikan-bisikan banyak masuk, banyak suara di kepala-kepala ini, macam-macam suara, disuruh ini disuruh itu ya. Bagi yang belum parah biasanya nggak kedengaran suaranya, nggak kedengaran bisikannya, tapi kalau yang sudah parah itu jelas bisikannya. Kayak di hati saya, Bang, kayak ada yang ngomong, Bang, disuruh ini disuruh itu. Dalam kepala saya, Bang, kayak ada suara disuruh ini disuruh itu. Nah, itu jelas kita sudah dikuasai. Makanya kita harus luruskan niat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu banyak orang niatnya salah ya. Niatnya itu ingin cari ilmu, makanya kita hati-hati dalam menuntut ilmu. Kalau ilmunya ilmu yang nggak beres ya, larinya ke situ, banyak bisikan. Niatnya berzikir kepada Allah bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk nyari kesaktian, untuk ingin terbukanya tabir goib, ingin mengerti yang goib-goib ya. Ketika di hati kita sudah ada keinginan, penasaran, ingin tahu tentang yang goib ya, nggak usah diundang, datang sendiri tuh goib itu. Di sini kalau kita nggak terarah, bisa dikuasai kita oleh bisikan-bisikan. Jadi sedikit lagi bercerita pengalaman sahabat saya, teman kampung saya, satu kampung. Jadi beliau itu ngakunya sih ngaji makrifat ya, mengakunya dia ngajinya ngaji makrifat. Sering dikasih amalan oleh gurunya, amalkan ayat ini, amalkan ayat itu, nanti akan terbuka yang goib-goib. Akhirnya begitu terbuka yang goib-goib, dia malah nggak kuat, malah nggak sanggup. Kemana dia berada selalu muncul penampakan ini, penampakan itu. Akhirnya dia penuh ketakutan, penuh was-was, dan yang paling parahnya di dirinya itu selalu ada bisikan-bisikan, di kepalanya itu selalu ada suara-suara yang mengontrol dirinya ya. Begitu dia melihat orang, dia beranggapan jelek saja orang itu. Dia berteman dengan temannya, suuzon aja dengan temannya. Karena apa? Bisikan itulah yang menguasai. Bahkan pernah terjadi heboh, gempar. Begitu dia pulang dari luar, dia mau pulang ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya, dia cari istrinya. Istrinya itu baru keluar dari kamar mandi, baru selesai mandi, istilahnya masih pakai handuk lah. Baru keluar kamar mandi lagi pakai handuk. Di situ muncul bisikan. Apa yang terjadi? Apa yang dibisiki? Yang dibisiki itu, bisikan tersebut mengatakan bahwa istrinya itu selingkuh. Tuh istrimu tuh baru mandi tuh, baru selesai dia bermain sama lelaki lain. Akhirnya dia ambil parang, dia mau tikam istrinya, padahal istrinya lagi hamil tua. Ya, ini kisah nyata. Heboh itu, satu kampung heboh. Nah, disitulah bahayanya. Makanya banyak terjadi kisah kasus
orang bunuh anaknya, orang bunuh bapaknya, orang bunuh orang lain, mengikuti bisikan-bisikan. Ini yang berbahaya. Ada dua penyebab. Penyebab pertama, karena dia suka wilayah goib, ya. Dia senang yang goib-goib, ingin tahu yang goib-goib. Karena nggak ada guru, nggak terarah, akhirnya dia dikuasai oleh bisikan tersebut. Itu yang non medis. Bagaimana kalau yang medis? Bisikan-bisikan ini sering terjadi bagi orang-orang yang sering memakai narkoba, orang yang nyabu, maka halusinasinya tingkat tinggi. Di situ muncul setan. Karena apa? Dia kosong. Ya, itu juga berkaitan dengan setan sebenarnya. Ketika posisi kesadarannya kosong, lemah, psikologisnya nggak sadar, istilahnya lagi mabuk, maka setan yang masuk. Disitulah banyak bisikan-bisikan. Jadi ya kembali kepada diri. Kenapa bisa terjadi dua hal itu? Apa? Bisikan itu kepada Bang Rijal, ya ada dua penyebab. Tanyalah kepada diri, ada nggak narkoba kita? Ya, kalau kita ada narkoba, mohon ampun kepada Allah, istighfar kita kepada Allah, sholat tobat kita kepada Allah, minta ampun biar Allah sendiri membersihkan. Yang kedua, saya nggak ada bang pakai narkoba bang, saya nggak pernah sentuh bang narkoba. Ya bisa jadi yang kedua tadi, senang yang goib-goib. Ya, jadi jangan dianggap enak bermain dengan yang goib. Ya, hati-hati bagi kawan-kawan yang lain, jangan salah niat, jangan salah arah, ya nanti fatal. Karena saya dulu merasakan, kalau saya nggak pernah narkoba, tapi saya senang yang goib dulunya. Niat saya ingin sakti, tapi nggak sakti-sakti juga, kecewa saya. Kau ingin sakti, nggak sakti-sakti juga, malah hidup saya nggak tenang, diganggui berbagai macam makhluk yang menampakkan dirinya. Karena apa? Kita kosong dan kita ingin tahu mereka sehingga kita masuk ke dimensi mereka. Kalau di hati kita itu wilayah kesadaran juga sebenarnya kalau kita mau kupas. Mengapa ada orang yang anteng-anteng aja tidak ada masuk ke wilayah gaib? Aku nggak pernah jumpa ini jumpa itu, tapi ada orang yang sering dinampakin. Ya. Kesana nampak, kesini nampak. Karena apa? Mereka lah yang masuk ke dimensi mereka. Ketika kesadaran kita mengarahkan kepada yang goib, maka tabir goib itu akan tarik menarik. Nah, namanya setan nggak diundang aja datang, apalagi diundang. Itu sama saja kita mengundang. Ya. Dahulu saya nggak bisa tidur. Lagi tidur, saya lagi termenung di tempat tidur, saya melihat itu plafon rumah saya lihat atap rumah saya, tiba-tiba muncul kepala itu, mata merah, ya kan? Apa nggak takut itu? Menggigil kita. Muncul itu kepalanya. Nah, ketika niat saya mau lurus, ya Allah, capek aku seperti ini, aku mohon ya Allah, aku ingin lurus kepadamu ya Allah. Ketika niat kita betul-betul mau lurus, tidak ada lagi yang namanya penampakan. Tidak ada lagi kita masuk ke dimensi mereka. Tidak ada lagi kita ketarik-tarik ke wilayah mereka. Nah, banyak orang yang nggak paham, itu malah dia cari-cari. Malah seneng dia. Dianggap orang sakti, dianggap orang bisa ini, bisa itu. Ya. Hati-hati kita. Yang suka bermain di situ. Makanya bagi teman-teman yang mengamalkan zikir nafas, ya pikir baik-baiklah. Kalau niatnya benar ingin lurus, insya Allah bersih. Tapi kalau niatnya untuk cari kesaktian, wah itu akan memakan diri. Benturan energi pasti ada. Ya. Pasti akan terjadi benturan energi. Makanya banyak teman-teman yang ya kalau dibilang orang sakti, mengamalkan DN sakit. Saya mengamalkan DN kok jadi sakit bang. Nah, karena berarti kan ada yang nggak beres. Benturan dia.
Nah, jadi untuk Bang Rizal itu berarti prediksi saya tadi itu benar ya, suka menyepi, suka menyendiri. Kita itu kosong ya. Coba diperbaiki lagi lah hubungan kita sama Allah. Ketika kita sedang sendiri, isi waktu yang manfaat ya. Isi dengan waktu yang bermanfaat, isi dengan waktu yang penuh kebaikan ya. Bagus kita nonton YouTube, dengar ceramah, kita dengar nasihat-nasihat biar hidup kita terbimbing, bagus. Ya, jangan kita sibuk dengan keheningan sendiri, jangan kita sibuk dengan dunia kita sendiri, jangan. Karena kalau kita kosong, bisikan itu tambah parah. Ya. Makanya apa cirinya Bang kalau memang saya ini ada yang kuasai Bang? Ya cirinya kita akan selalu maksiat. Maksiat terus. Senang kita maksiat. Ya. Akan terdorong terus berbuat keburukan. Mau sholat berat, mau sholat malas. Ya jelas itu bisikan. Apalagi kepada orang lain sering suudzon. Jelas itu sudah setan. Di diri kita banyak setan berarti. Suudzon aja, ngelihat si fulan gak cocok, melihat si fulan gak cocok, ngelihat si fulan lagi benci aja bawaannya. Akhirnya apa? Banyak musuh kita, banyak dijauhi orang kita, banyak gak disenangi orang kita. Karena apa? Aura kita udah gak bagus. Ya. Jadi bagaimana Bang biar saya bersih, biar saya kembali normal? Kalau kita amalkan DN sungguh-sungguh, insya Allah bersih sendiri nanti. Ya, karena saya dahulu sembuhnya ya begitu saja, nggak ada berobat ke sana, nggak ada berobat ke sini. Ketika saya tekad, ya Allah, aku mau lurus ya Allah. Alhamdulillah bersih sendiri. Yang dahulu sering mengganggu nggak ada lagi. Ya, yang dahulu nampak ini nampak itu nggak ada lagi, nggak pernah lagi jumpa. Ya, yang dahulu bisikan begini begitu di dalam kepala ini nggak pernah lagi kita dengar. Ketika kita menjaga hubungan dengan Allah, bisikan yang datang ya baik-baik terus, mengarahkan yang baik-baik. Bahkan ketika kita tuh melakukan kesalahan, sekecil apapun kesalahan itu di hadapan Allah, maka kita dimarahi itu. Nah, itu kalau kita menjaga hubungan dengan Allah. Ya, ini Bang Rizal masih muda ya, jadi kita banyak-banyak belajar terus, perbaiki diri terus ya. Yang penting jaga kesadaran kita kepada Allah. Jangan suka lagi penasaran dengan yang goib-goib ya. Sekarang ini bukan zaman sahur sepuh, sudah 2020, bukan zaman sahur sepuh. Jangan lagi kita cari-cari kesaktian. Biasa-biasa aja lah hidup ini. Ya. Luruskan niat bagaimana kita mengamalkan suatu amalan agar tambah dekat kepada Allah. Itu yang benar. Kalau kita mencari sesuatu tapi tambah jauh dari Allah, untuk apa? Ya, dijaga sholatnya Bang. Sholat dijaga. Saya Bang kotor Bang, saya rasanya masih belum apa Bang. Enggak apa-apa. Yang penting jaga terus sholat. Ketika kita melakukan dosa, di situ ada rasa nyesal, di situ ada rasa penolakan, di situ ada rasa bersalah. Ya, sejatinya itulah jiwa yang terkurung di dalam sangkar raga. Ya, jiwa kita itu menangis sebenarnya. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Terkurung jiwa kita itu, belum jiwa yang merdeka. Ya, jiwa yang merdeka bisa memilih. Ah, ini salah, nggak benar ini, aku nggak mau. Ah, itu jiwa yang merdeka. Tapi kalau sudah tahu salah, dilakukan juga. Setelah sudah dilakukan, baru nyesal. Baru kita merasa kotor, merasa hina, merasa bersalah. Berarti jiwanya terkurung. Siapa yang menguasai raga ini? Setan. Setan yang kuasai. Karena bukan kita yang mengambil kendali raga ini.
Ya, jiwa kita aja nggak kuat. Makanya spiritual kita, jiwa ini harus dibangkitkan terus dengan kesadaran kita kepada Allah. Ya. Jadi untuk Bang Rijal, diulang-ulang lagi nih nasihat saya. Ulang-ulang, perbaiki dalam kehidupan. Kalau ada lagi bisikan-bisikan, setan kau, gitu aja. Ya. Saya sering dulu sampai istri saya tuh bingung. Kenapa Bang kok maki-maki setan? Kok berbicara sendiri marah sama setan? Setan yang mana katanya? Kan dikira dia lagi di depan saya itu, dikira dia pula yang dibilang setan nih. Dasar setan kau, bisik-bisikin terus. Apa enggak orang gila itu sampai ngomong kayak gitu? Saya pernah rasakan. Karena apa? Di dalam kepala kita banyak bisikan. Udah sakit kepala kita, udah pening kita dengarkan, satu ngajak ini, satu ngajak itu. Setan kau, nggak usah kau ajak-ajak aku. Itu namanya jiwa yang merdeka. Berontak dia. Ya. Nah, latih terus DN-nya. Kalau ada bisikan melarang, jangan DN, jangan begini, jangan begitu, jangan diikutin. Lawan. Jangan kalah kita. Ya. Insya Allah kalau memang niat lurus, Allah sendiri yang bimbing, Allah sendiri yang memberi kekuatan, Allah sendiri yang tuntun. Ya, alhamdulillah saya sudah pernah rasakan di tahap itu. Makanya saya hafal, tahu saya, oh ini udah calon-calon orang gila ini. Bakal gila itu kalau nggak mau berubah, bisa lebih parah. Ya, jangan sampai nanti kita dikuasai, terjadi hal yang enggak seperti kawan saya tadi, bininya lagi hamil tua, mau dia hantam pakai parang gara-gara dapat bisikan binimu baru selingkuh itu. Ya, hati-hatilah kita. Jadi belajar lurus, kuatkan kesadaran kita kepada Allah, banyak-banyak mendekat kepada kebaikan, isi waktu kita ngaji pelan-pelan. Ya, nonton YouTube tuh jangan nonton yang porno-porno, jangan nonton yang seksi-seksi, nonton ceramah, nonton yang bagus-bagus, biar kita tuh sadar Allah terus. Ya, apalagi yang masih muda nih, yang bermanfaat lah, isi waktu kita dengan yang manfaat. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.